Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Hari ini Ibu akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita buat dulu kesepakatan kelas. Sebentar Ibu akan bagikan sticky note yang akan ditempel di papan tulis. Ya, kalian di situ menuliskan apa-apa saja kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Ya, dari kesepakatan tersebut dibuatlah ke dalam keyakinan kelas. Jadi Ibu akan bagikan sticky note, kalian tuliskan apa-apa saja yang ingin kalian tuliskan. Kalian bebas berpendapat di tulisan di sticky note, ya. Apa saja yang ingin kalian inginkan, yang akan menjadi kesepakatan kita. Kenapa kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Agar proses pembelajaran kita selama belajar akan lebih kondusif, aman dan menyenangkan. Ya. Dan alatnya. Sebentar di papan tulis. Sebelumnya kesepakatan kelas. Begini, kalian tuliskan di sticky note ini, tulis nama kalian di atas, ya. Tulis nama kalian di atas di sini, ya. Selanjutnya tulis apa yang kalian inginkan, harapan apa yang kalian inginkan selama belajar di kelas 2. Ya, misalnya misalnya yang ditulis di situ tidak boleh ribut. Yang lain juga bisa yang kesepakatan berpendapat yang lain, tidak boleh makan di kelas. Ya. Bagaimana menurut kalian? Sudah ditulis di sticky note-nya? Apa saja yang akan kita sepakati dalam proses belajar selama kelas 3? Sekarang,
tidak boleh bermain di dalam kelas. Ya. Selanjutnya ada yang menuliskan jangan berbicara kotor. Kemudian jangan menyebut nama orang tua. Jangan mengatai dengan nama orang tua. Kemudian jaga kebersihan kelas. Kemudian Ikal menuliskan tidak boleh bicara kotor, sama ya yang kelas. Dari kalimat kesepakatan kelas ada yang menggunakan kata jangan, tidak boleh, ya. Jadi kita akan membuat ke dalam kalimat positif. Contohnya di sini, jangan membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Tidak boleh. Apa kalimat positifnya? Membuang sampah. Tidak boleh. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh main dalam kelas. Jadi dari kesepakatan kelas kita buat ke dalam keyakinan kelas. Jadi diubah kalimatnya ke dalam kalimat positif. Seperti yang tadi kesepakatan kelasnya ada yang menuliskan jangan membuang sampah sembarangan. Jadi di sini kita tulis buanglah sampah pada tempatnya. Kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Buang tempat sampah. Buatlah sampah. Kedua, ada yang menuliskan jangan berbicara kotor. Kita buat dalam keyakinan kelas. Kalimat positifnya apa? Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh berbicara kotor. Artinya Tidak ya, boleh sopan sopan. atau saling menghargai. Ya, bisa dibuat ke dalam keyakinan kelas yaitu saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau dia tidak boleh berbicara kotor sama teman kelasnya, dibuat ke dalam keyakinan kelas, kita ubah menjadi kalimat saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya yang tadi masuk kelas tepat waktu, ya, masuk kelas tepat waktu. Kita buat kalimat positifnya. Apa kalimat positifnya? Ya, hadir tepat waktu. Jadi inilah, perhatikan dari kesepakatan kelas yang kalian telah buat dan ditempelkan di papan tulis. Kita buat ke dalam keyakinan kelas, ya. Yang nomor 1 bisa dibaca bersama-sama. Nomor 1 keyakinan kelas ada 5. Nomor 1 bisa dibaca, tapi kita bersama-sama membacanya. Ini adalah keyakinan kelas yang akan kalian lakukan selama berada di kelas 3. Ya. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. 2. Saling menghargai dan menghormati. 3. Menjaga ketertiban di kelas. 4. Jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, ya. Yang inilah yang akan kita laksanakan selama berada di kelas 3. Ini dilakukan dan dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sallallahu alaihi wasallam. Agar belajar kepada sekolah serta rekan-rekan sekalian. Sama-sama marilah kita mengucapkan puji dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka kegiatan diseminasi guru bergerak dengan tema budaya positif yang dibawakan oleh salah satu teman kita sebagai calon guru penggerak, yaitu Ibu Nur Hayat SPD. Untuk mengawali kegiatan ini, terlebih dahulu kita mendengarkan sepatah kata dari kepala sekolah. Pada Bapak, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah di siang hari ini, karena waktu sudah membuka pukul 12 lewat 21, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung dengan angka-angka yang tidak habisnya, sehingga atas nikmatnya itu adalah kita senantiasa untuk memujanya dan mengucapkan syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan untuk kita semua, karena atas kehendaknya lah sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi untuk bergerak dalam tema positif. Tak lupa pula kita kirimkan selawat kepada Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa petunjuk yang sekiranya dapat kita jadikan pedoman pada hari ini dan insyaallah untuk kedepannya. Namun untuk mendapatkan sepatnya, maka kita sering mengirimkan selawat kepada beliau. Mudah-mudahan di kemudian hari kita dibimbing atau dipanggil oleh beliau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, ibu sekalian, atas waktu luangnya dan kesempatannya untuk hadir dan mengikuti diseminasi ini, yang tentunya ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita semua untuk mengetahui seperti apa sih guru penggerak itu, apa-apa saja yang dilakukan, apa-apa kegiatan apa saja yang dilaksanakan, dan tentunya ujung-ujungnya adalah efek dari kegiatan itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah disiplin positif, penekanannya adalah terletak pada perkembangan motivasi. Motivasinya ini tentu tujuannya adalah anak siswa kita sendiri. Nah, seperti apa yang kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif itu sendiri, tentu kita harus belajar dulu, dimulai dari gurunya, karena guru adalah panutan atau contoh bagi anak kita, baik dari segi berperilaku, berucap,
waktu berkomunikasi dengan sesama guru, kepada siswa. Saya kira itu ada penempatannya tersendiri. Nah, selain itu juga dengan adanya disiplin positif ini yang akan dibawakan oleh teman kita, tentu saya yakin bahwa di dalamnya terdapat tentang keterampilan sosial, emosional. Keterampilan sosialnya sendiri kita seperti yang disampaikan bahwa kita harus menempatkan dulu bagaimana posisi kita sebagai pendidik. Dalam kegiatan ini pula harapannya kita dapat memahami dan mengimplementasikan dari strategi disiplin positif itu sendiri, baik dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini bukan sesuatu beban yang sangat berat buat kita semua karena keseharian kita sudah berkecimpung. Sekalipun secara sadar dan tidak sadar, saya yakin apa yang akan dibahaskan oleh saudara kita ini, Ibu Hayati, kita sudah lakukan, walaupun ya mungkin tidak terprogram secara khusus. Tapi paling tidak dengan adanya pembahasan sebentar bisa kita mencari-cari atau bisa kita mencari persamaannya, sekuennya itu bagaimana persamaan apa yang disampaikan, kemudian apa yang kita lakukan dalam masyarakat kita masing-masing. Terakhir saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian dalam kontribusi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi serta efeknya pasti meningkatkan kualitas pendidikan. Akhir kata saya mengucapkan semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai akhir dan mari kita ciptakan lingkungan belajar yang kondusif, artinya membantu teman-teman jika sekiranya dibutuhkan respon yang baik itu masuk ke kita ini di respon, silahkan respon saling paparin, karena interaksi yang baik itu adalah terjadi komunikasi dua arah seperti yang kita lakukan pada anak. Kalau satu arah saja, kalau narasumbernya dia bicara, saya yakin diskusi kita tidak akan berjalan dengan baik. Saya kira itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, untuk mempersiapkan waktu, marilah kita mendengarkan pemaparan diseminasi dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Nur Hayati. Pada Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya sehingga bisa terlaksana kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini di UPTD SDN 123 Umbes Macowa.
Guru 1.4 diseminasi budaya positif. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung masuk ke materinya. Adapun tujuan dari diseminasi budaya positif yaitu yang pertama, bertukar informasi tentang budaya positif. Jadi di sini kita saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran tentang budaya positif. Yang kedua, tujuan yang kedua, memberikan informasi terkait budaya positif. Ketiga, mampu mengimplementasikan budaya positif. Jadi di sini mari kita berkolaborasi untuk mengimplementasikan budaya positif. Karena tanpa kolaborasi kita tidak bisa melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi marilah kita bersama-sama berkolaborasi melaksanakan budaya positif untuk pendidikan di sekolah kita. Selanjutnya, adapun topik dalam sosialisasi dalam aksi nyata hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, adapun pertanyaan pemantik sebelum kita membahas tentang disiplin positif. Apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Bisa tapi Bapak Ibu satu orang bisa berpendapat kalau setuju dan tidak setuju tentang pertanyaan nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari pikiran atau dari Ibu Sumi? Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak atau Ibu Guru setuju atau tidak? Dan apa alasannya? Iya, terima kasih kesempatannya. Kalau saya melihatnya hukuman tidak dapat disiplinkan anak, justru tambah pengalaman saya selama masih guru, kalau menjadi yang berubah satu hal. Jadi hukumannya ini kayaknya lebih kalau diarahkan ke apalagi namanya pendekatan saja. Jika sekiranya ada yang tidak sesuai dengan pendekatan, itu akan. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu menurut Bapak Kepala Sekolah tidak setuju. Selanjutnya masih ada pendapat dari guru dari pertanyaan nomor 1. Ada yang lain? Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah pertanyaan di atas Ibu Guru setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Ibu setuju dengan
dengan pertanyaan tersebut? Yang mana sama sama tidak. Pemberian dukungan yang hal positif kepada anak dengan cara Mas Aidil tidak setuju karena biasanya anak-anak itu kalau dihukum lebih parah lagi perbuatannya. Mungkin ada teman lain. Terima kasih. Kalau menurut saya selama kebijakan atau hukuman itu sudah dibicarakan kepada siswa, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya hukuman itu tidak ada kesepakatan dari siswa, saya rasa itu bisa membuat siswa yang memberatkan begitulah. Tapi kalau mereka sudah tahu bahwa seperti ini dilakukan akan sepertinya akibatnya, ya mungkin siswa tidak akan berat. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Nadia dan Ibu Nur Asia. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah tidak dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Ayah. Jadi memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi Bapak Ibu guru setuju dengan pertanyaan tersebut. Ya, selanjutnya disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Selanjutnya, apa makna disiplin? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa agar mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, motivasi dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu berbeda dengan hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, keempat, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima, beriman. Yang ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini tentang motivasi perilaku manusia. Mari Bapak Ibu guru kita perhatikan di atas ada 3 pernyataan, kemudian di sampingnya ada juga 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini pernyataannya tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran. Kedua, ingin dipuji dan dihargai. Ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Kemudian di samping A, mendapatkan imbalan atau penghargaan. B, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. C, menghindari hukuman. Saya meminta kepada Bapak Ibu untuk mencocokkan yang mana pasangannya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan A, B atau C. Nomor 1, tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran. Kira-kira di situ cocoknya dengan C, Pak. C. Nomor 1 C, menghindari hukuman. Yang kita lihat. Jadi nomor 1, tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran itu untuk menghindari hukuman. Jadi motivasinya itu untuk menghindari hukuman. Untuk yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Yang mana pasangannya A atau B? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi nomor 2 Bapak dicocokkan dengan bagian A. Ya, sudah cocok ya. Jadi ingin dipuji dan dihargai itu motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas yang menjadi panutan. Ya, berkaitan dengan motivasi perilakunya itu untuk menghargai nilai kebajikan itu sendiri. Nah, jadi inilah pasangannya tadi dari pernyataan dengan motivasi perilaku manusia. Untuk lebih jelasnya tentang motivasi perilaku manusia dari A, B, dan C, bisa kita lihat ke slide berikutnya. Menurut Leonard Bosen, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ini adalah motivasi dari luar. Selanjutnya, untuk yang motivasi kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, jadi ini masih merupakan motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar, karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal atau masih bersifat dari luar, bukan dari dalam diri mereka. Selanjutnya, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasinya dari dalam diri, bukan dari luar. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Di sini ada soal, mari bermain. Bapak Ibu, di sini ada pernyataan tindakan buruk dan ada di samping itu hukuman atau konsekuensi. Apakah tindakan buruk itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali buku kalimat saya tidak akan malas lagi. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo, kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Nih, terakhir. Hukuman. Benar, ye. Untuk tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman yang mengelilingi lapangan. Konsekuensi. Hukuman itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Benar kita Hukuman yang
Tindakan ketiga, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Apakah atau konsekuensi? Mengawira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini konsekuensi. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi mengganti kertas itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Hukuman. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah sebab tidak mengenakan sepatu liman. Hukuman. Kecenderungannya ke hukuman itu. Hukuman, ya. Jadi termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat konsekuensi. Jadi dari hukuman dan konsekuensi ya. Untuk lebih jelasnya kita pelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, apa itu konsekuensi? Konsekuensi bentuknya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, membuat siswa merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Misalnya lagi, siswa terlambat datang masuk belajar. Misalnya di jam pertama terlambat 15 menit. Konsekuensinya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, dia tidak diberikan istirahat untuk mengganti keterlambatannya. Selanjutnya, apa itu penghargaan? Menurut Alfikon, Pansip Banyumas 1993, wawancara ASPD Annual Konferensi Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Dawson 2004. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan.
disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi restitusi itu apa? Adapun 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Delapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa bukan keraguan saja? Pertanyaannya, mengapa memakai helm saat berkendara? Di sini ada pertanyaan, mengapa memakai helm saat berkendara? Supaya tidak kena panas. Supaya tidak panas. Yang lain itu? Supaya menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Yang lain? Sesuatu hal. Ya. Aman. Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, aman dari matahari. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa memakai masker saat pandemi? Virus. Virus. Mematuhi protokol kesehatan. Ya, Mematuhi protokol kesehatan. Masih ada yang lain? Mengapa memakai masker saat pandemi? supaya tidak kena panas matahari. Selanjutnya kita lihat sudah tampil. Mengapa memakai helm saat berkendara dan mengapa memakai masker saat pandemi? Jika memakai helm dan masker karena alasan takut dirazia, takut ditilang, berarti dalam diri kita masih mempercayai dan mengamalkan aturan. Ya, jadi kalau masih takut dirazia itu masih belum dalam diri kita, masih bentuk aturan. Selanjutnya, jika memakai helm dan masker karena alasan keamanan, keselamatan, dan kesehatan, artinya kita sudah mempercayai dan mengamalkan nilai kebajikan yang disebut dengan keyakinan. Jadi berbeda aturan dengan keyakinan. Selanjutnya, ada pertanyaan, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Apakah betul atau salah? Salah? Kita lihat jawabannya. Ya, jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang berbeda, tidak sama. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Apakah betul atau salah? Betul. Kita lihat jawabannya. Betul. Ya, kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal. Selanjutnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Jadi, apa nilai kebajikan atau keyakinan pada peraturan berikut ini? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Untuk keselamatan. Ada yang Mematuhi peraturan. lain mematuhi peraturan. Kemudian
apa nilai kebajikan untuk peraturan membuang sampah pada tempatnya? Supaya Kebersihan. Nah, selanjutnya apa nilai kebajikan untuk peraturan dilarang menggunakan kata-kata kasar? Saya sopan. Sopan. Nilai kebajikannya adalah sopan. disiplin. Sikap sopan. Sikap sopan. Nah, selanjutnya kita lihat jawabannya. Nilai-nilai kebajikan apa? Oh ya, menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikan yang bukan itu adalah untuk menjaga kebersihan. Ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya adalah selalu bersikap positif atau hormat. Selanjutnya, ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan umum. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, dilarang membuang sampah itu masih bentuk negatif, kata negatif. Kemudian dibuat dalam keyakinan kelas dibentuk dalam kata positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Contoh yang lain, misalnya kesepakatan, biasanya anak-anak mengatakan dilarang ribut dalam kelas. Dibuat dalam keyakinan kelas, dibuat dalam bentuk kata positif. Misalnya menjaga ketenangan dalam kelas. Ya, jadi itu bentuk positifnya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu dibuat banyak sehingga bisa dipahami dan mudah diingat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut kebutuhan dasar manusia, contohnya murid Rian selalu datang terlambat ke sekolah. Bisa saja Rian terlambat datang sebab tidak memiliki kendaraan atau bisa saja tidak memiliki uang untuk ongkos ke sekolah sehingga harus berjalan kaki ke sekolah. Murid melakukan kesalahan bukan tanpa sebab. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya sehingga berbuat hal demikian. Dr. William Glasser dalam choice theory nomor 1, di sini ada kali kata yang tidak lengkap. Bisa di Bapak Ibu melengkapi kata nomor 1. Adakah senang? Keselamatan. Kesenangan. Yang kedua, Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, Kebebasan. Keempat, ada apa saja? Kebutuhan. Apa nomor 4? Kebebasan. Kebebasan. Tiga tuh. Keempat, yang ada hubungan di atas NUA. Penguasaan. Nomor 5. Selanjutnya, Hidup.
Ya baik. Kebutuhan hidup. Jadi menurut Dr. William Glasser ada 5 choice theory. Jadi nomor 1 sampai 5 hidup. ya. Kebutuhan hidup. Kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Kelangsungan hidup. Nomor 1 sederhana. Yang kedua. Nomor 3 kebebasan. Yang keempat penguasaan. Nomor 5 bertahan hidup. Bertahan hidup. Selanjutnya untuk kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, gembira. Kemudian untuk nomor 2 cinta dan kasih sayang tentang kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang, berkoneksi. Untuk kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jadi manusia itu mau bebas. Kemudian keempat, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Jadi kalau ada siswa berprestasi itu ingin diakui kemampuannya. Nomor 5, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, yaitu rasa lapar, rasa haus. Ini tentang makanan. Serta psikologis, rasa aman. Jadi kalau rasa aman misalnya rasa aman itu tempat tinggal, itu adalah untuk bertahan hidup. Rasa aman itu misalnya tempat tinggal, rumah. Selanjutnya 5, posisi kontrol buruk. Masih ada permainan ini. Ada 5 pernyataan di sini. Nomor 1, patuhi aturan saya, awas kamu. Kedua, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ketiga, ibu kecewa sekali sama kamu. Keempat, konsekuensinya apa? 5, tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Selanjutnya, apa yang cocok untuk dari pernyataan di atas? Jadi dari 5 posisi kontrol, dari A, manajer, B, penghukum, C, teman, D, pemantau, E, pembuat, rasa bersalah, yang mana yang cocok dari kelima pernyataan di sebelah kiri? Satu penghukum saya, awas kamu. Satu penghukum. Kita lihat apakah jawabannya yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Selanjutnya keempat, konsekuensinya apa? Memantau. Konsekuensinya apa itu cocok dengan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima, tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Dalam posisi kontrol sebagai teman. Untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol guru, ini bisa dilihat pada tayangan video tentang 5 posisi kontrol. Mari kita bersama-sama menyimak videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif.
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah tadi video dari 5 posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol guru yang tadi telah dilihat di video, ini kita bisa melihat posisi kita sekarang ini sebagai guru di posisi yang mana. Apakah di posisi pertama? Beda-beda. Situasi tergantung situasi orang tahu. Jadi dari 5 posisi kontrol guru yang disarankan itu adalah posisi manajer. Itu dapat digunakan oleh guru untuk membimbing murid, karena ini bisa membuat siswa disiplin, bertanggung jawab. Jadi posisi manajer ini bukan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer bisa digunakan di kelas, karena bisa mendisiplinkan siswa dan bisa memerdekakan siswa. Selanjutnya, segitiga restitusi. Di sini kita lihat segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Nyatanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kita bisa menggunakan kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan kepada siswa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Atau kita bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sekilas tentang menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh respon yang bisa kita gunakan yaitu berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Atau bisa memberikan respon, saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah. Kemudian tahapan kedua,
validasi tindakan yang salah. Sekilas tentang validasi tindakan yang salah. Proses yang pertama, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Kedua, bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dan murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya, pertama, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Atau kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, tahapan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jelas proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh respon, nilai apa yang kita percaya. Kemudian, pernyataannya keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Itu adalah contoh respon dari tahapan menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi budaya positif ada 6 yang telah saya katakan tadi. Adapun kesimpulannya, yaitu pertama, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter bukanlah yang mudah. Kedua, perlu upaya mendasar yang konsisten dan aksi nyata dari kita semua. Ketiga, kita melakukan dengan memulai dari hal-hal kecil untuk merencanakan yang terbaik untuk siswa kita. Yang keempat, buah dari kerja keras kita tidak bisa kita langsung lihat hasilnya, namun dapat terlihat ketika murid kita bertumbuh menjadi orang yang sukses di pekerjaannya, berkehidupan dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Jadi itulah tadi, demikianlah hasil pemaparan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari teman kita yaitu Ibu Nur Hayati sebagai calon guru penggerak. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.